Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait herba suruhan. Herba suruhan dengan nama latin Peperomia pellucida Elkun memiliki beberapa nama daerah, seperti di daerah Jawa disebut juga seladanan, rangu-rangu, dan suruhan. Di daerah Sunda disebut juga saladaan. Di daerah Sumatera dan Jakarta disebut juga tumpangan air. Di Ternate disebut juga gofu goroho. Di Filipina disebut juga ulasiman bato. Di Cina disebut juga chow huliao. Di Bangladesh disebut juga bui amla. Di Brazil disebut juga lingua de sapo. Dan di Inggris disebut juga shiny bass atau silver bass. Tumbuhan herba suruhan merupakan tumbuhan herba yang termasuk dalam klasifikasi Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciobionta, Superdivisi Spermatophyta, Kelas Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Magnolidae, Ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Peperomia, dan spesies Peperomia pellucida Elkun. Berdasarkan morfologinya, herba suruhan merupakan tumbuhan yang dapat berbunga sepanjang tahun dan merupakan herba anular. Herba suruhan memiliki daun gundul yang berwarna hijau muda pada permukaan atas dan hijau putih pada permukaan bawahnya. Memiliki daging daun yang tipis, berbentuk oval dengan luas kurang lebih 1,5 hingga 4 cm dan lebar 1 hingga 3,3 cm. Herba suruhan memiliki akar berserat dan memiliki batang yang berwarna hijau tembus pucat, tegak atau menaik dengan tinggi kurang lebih 15 hingga 45 cm. Tumbuhan herba suruhan tersebar luas di Amerika Selatan dan banyak negara-negara Asia, di mana tanaman ini dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut sebagai gulma di sepanjang pinggir jalan, di tanah lembab, dan di tempat teduh sekitar rumah, yang biasanya tumbuh menggerombol, dan sebagian besar dari tumbuhan herba suruhan dapat ditemukan di daerah yang tropis. Nah, hingga saat ini, herba suruhan belum dimanfaatkan secara komersil, karena hingga saat ini belum ada budidaya secara massal, di mana budidaya tumbuhan ini sangat tergantung pada cuaca, hanya akan tumbuh pada musim hujan dan di tempat lembab. Salah satu daerah yang banyak ditemukan herba suruhan yakni di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Baras, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di mana di daerah tersebut herba suruhan dianggap sebagai hama pertanian. Secara empiris, di Indonesia sendiri, seluruh bagian dari tanaman herba suruhan digunakan untuk mengobati sakit kepala yang disertai dengan demam. Dan hasil perasan dari daun herba suruhan digunakan untuk pengobatan sakit perut, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Selain di Indonesia, secara empiris, herba suruhan juga digunakan di berbagai negara, seperti di Bolivia. Herba suruhan digunakan untuk menghentikan pendarahan, dan akar dari herba suruhan digunakan untuk mengobati demam dan luka. Di timur laut Brazil, tanaman herba suruhan digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol, serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan religius.
Di Guyana dan Amazon, herba suruhan berfungsi sebagai obat batuk, emolien, diuretik, dan pengobatan untuk proteinuria. Di Filipina sendiri, tanaman herba suruhan digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dan gangguan ginjal dalam bentuk dekokta. Di Bangladesh, daun dari tanaman herba suruhan digunakan sebagai pengobatan pada penyakit gangguan mental. Sedangkan di Amerika Selatan, tanaman herba suruhan digunakan sebagai pengobatan inflamasi pada mata. Berdasarkan beberapa penelitian, herba suruhan memiliki berbagai konstituen kimia yang meliputi asam amino, protein, karbohidrat, mineral, tanin, saponin, fenol, steroid, terpenoid, dan alkaloid. Beberapa penelitian juga berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi beberapa senyawa dari herba suruhan, yakni disiklo 720 undek 4-ene 4,11,11 trimetil 8 metilen, 10,12 oktadeka dinoik acid 3,7,11,11 tetra metil bisiklo 810 undeka 2,6 dien 2,6 bis 1,1 dimetil etil 4 metil penol 1,2 dimetoksi 4,2 metoksi etenil benzen 1,3 benzodioksol 4,7 dimetoksi 52 propenil asam oksalat sikloheksil metil tridesil ester etil alpha D-glucopyranoside heksa dekanoik acid metil ester heksa dekanoik acid etil ester 10 okta desenoik acid metil ester 3,7,11,15 tetrametil 2 heksa desen 1 ol Z6, Z9 penta dekadien 1 ol 9,12,15 okta dekatri enoik acid etil ester dan N dimetil dodekanamid. Beberapa penelitian juga berhasil mengidentifikasi beberapa senyawa polifenol yang telah diisolasi, antara lain 2-sekolignan, 2-lignan tetrahidrofuran, 1 senyawa dihidronaphtalenon termetoksilasi, pelosidin A, patulosida A, dilapiol, kromen, dan quercetin. Berdasarkan beberapa penelitian, herba suruhan memiliki aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah analgesik, di mana dengan pemberian oral dengan rentang dosis 70 hingga 210 mg per kilogram memperlihatkan aktivitas analgesik yang signifikan pada mencit yang diinduksi asam asetat. Yang kedua yakni antipiretik, di mana fraksi larut eter dan etil asetat dari ekstrak etanol daun herba suruhan memiliki aktivitas antipiretik dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan yang signifikan menurunkan suhu tubuh kelinci yang diinduksi susu panas. Yang ketiga yakni antiinflamasi, di mana dengan pemberian ekstrak herba suruhan dengan dosis 200 dan 400 mg per kilogram menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang didasarkan pada pengaruh sintesis prostaglandin. Yang keempat yakni antihiperurisemia, di mana terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki aktivitas antihiperurisemia pada mencit dan tikus. Nah, yang selanjutnya adalah antidiabetes,
di mana aktivitas antidiabetes dari ekstrak herba suruhan ditunjukkan pada pemberian dosis 10% dan 20% yang diberikan selama 6 hari mampu menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang telah didiabeteskan. Herba suruhan juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif seperti Bacillus subtilis, Bacillus megatherium, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus beta hemolyticus, serta memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella typhosa. Selain itu, herba suruhan juga memiliki aktivitas sebagai anti jamur terhadap Aspergillus flavus dan Candida albicans. Dan herba suruhan juga memiliki aktivitas sebagai anti amuba, di mana fraksi metanol dapat merusak bentuk morfologi dan mengubah struktur dari Acanthamoeba cystisis yang terdeteksi menggunakan pewarna toulidin yang diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan IC 50 sebesar 29,28%. Nah, selanjutnya, senyawa dilapiol yang diisolasi dari herba suruhan memiliki aktivitas sebagai gastroprotektor pada hewan coba tikus gastric ulcer eksperimen. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa herba suruhan memiliki aktivitas sebagai penghambat angiotensin converting enzyme, di mana berdasarkan uji aktivitas ekstrak metanol telah dilaporkan bahwa herba suruhan memiliki aktivitas sebagai penghambat angiotensin converting enzyme secara in vitro dengan IC 50 sebesar 7,17 mikrogram per mililiter. Selain itu, senyawa isolat quercetin juga memiliki aktivitas penghambat angiotensin converting enzyme secara in vitro sebesar 7,72 mikrogram per mililiter. Terdapat juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa herba suruhan memiliki aktivitas tabir surya, di mana berdasarkan uji aktivitas tabir surya secara in vitro yang dinilai berdasarkan nilai persentase transmisi eritema dan pigmentasi menunjukkan bahwa herba suruhan memiliki aktivitas tabir surya yang baik. Tanaman herba suruhan merupakan sumber protein dan energi, di mana herba suruhan ini kaya akan protein, karbohidrat, kandungan kadar abu total yang sebesar 31,22% yang komposisinya terdiri dari elemen utama antara lain natrium, kalsium, dan zat besi. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa pemberian ekstrak herba suruhan dengan dosis tertentu dapat menstimulasi regenerasi tulang pada bagian yang patah. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak herba suruhan dengan dosis 200 mg per kilogram secara signifikan dapat meningkatkan endapan mineral tulang. Pada dasarnya, terdapat beberapa penelitian yang meneliti terkait tingkat toksisitas dari herba suruhan. Dan berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan rendahnya tingkat toksisitas herba suruhan. Akan tetapi, ada juga penelitian yang menjelaskan bahwa senyawa dilapiol dari isolat herba suruhan dapat mengakibatkan perusakan perkembangan oosites mencit, penurunan angka in vitro fertilisasi, dan menghambat perkembangan embrio mencit. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.